Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin penting pengertian dari 1. Fluida, 2. Manometer, 3. Hukum Bernoulli, 4. Hubungan hukum Bernoulli dengan fluida, dan yang terakhir yaitu prinsip Bernoulli. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari fluida. Fluida merupakan suatu zat atau bahan yang dalam keadaan setimbang tak dapat menahan gaya atau tegangan geser, atau disebut shear force. Dapat pula didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir bila ada perbedaan tekanan dan atau tinggi. 2. Manometer. Manometer adalah alat ukur untuk mengukur tekanan. Manometer dibuat dengan prinsip pipa U dengan fluida air yang diberi zat warna untuk mengetahui tekanan biogas yang dihasilkan selama proses berlangsung dalam suatu ATM atau atmosfer. 3. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. 4. Hubungan hukum Bernoulli dengan fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan istilah di dalam mekanika fluida yang mencetuskan bahwa suatu peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan aliran tersebut. Prinsip ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang mencetuskan bahwa banyak energi dalam suatu titik pada aliran tertutup sama besarnya dengan energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli pada manometer. Prinsip di balik gas manometer atau pengukur tekanan cair sangat sederhana. Keseimbangan pada hidrostatik menunjukkan bahwa tekanan ketika cairan diam sama pada titik manapun. Misalnya, jika kedua ujung tabung U dibiarkan terbuka ke atmosfer, maka tekanan pada setiap sisi tabung akan sama besarnya. Adapun tujuan dari pembuatan alat manometer sederhana, yaitu antara lain yang pertama, menghitung besarnya suatu gas dalam ruangan tertutup relatif terhadap tekanan udara luar dengan menggunakan tekanan hidrostatis. Yang kedua, menunjukkan adanya perubahan ketinggian dalam pipa manometer terhadap tekanan udara luar dengan menggunakan tekanan hidrostatis. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja manometer sederhana. Yang keempat, mengetahui prosedur pembuatan manometer sederhana. Yang kelima, mengetahui rumus fluida yang berlaku pada manometer. Yang keenam, menentukan hukum yang terdapat dalam manometer. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada alat manometer sederhana. Berikut ini adalah rumus yang kami gunakan untuk menghitung tekanan pada alat manometer sederhana, yaitu Pi sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan keterangan Pi adalah tekanan hidrostatis dengan satuan N per M persegi atau dN per cm persegi. H adalah jarak ke permukaan zat cair dengan satuan meter atau sentimeter. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau sentimeter per sekon kuadrat. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah alat yaitu palu, paku beton, gunting, penggaris, triplek, dan kabel stis. Dan bahan berupa air, botol mineral, lem atau perekat, dan balon. Adapun prosedur kerja atau cara kerja alat pada alat manometer sederhana, yang pertama yaitu alat dan bahan pada manometer disiapkan. Yang kedua, di salah satu ujung selang ditutup dengan botol. Kemudian isi fluida atau air ke dalam selang melalui botol. Lalu pasang balon yang sudah ditiup di salah satu ujung selang yang tersisa.
Kemudian, amati perubahan ketinggian pada selang dan hitung total tekanan pada sistem. Keunikan pada alat manometer sederhana. Yang pertama, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan sebagai gambaran PLTU secara sederhana. Alat manometer memiliki kelebihan, yaitu bentuk alat dan bahannya sederhana, ketelitiannya cukup bagus, cocok diterapkan pada tekanan rendah. Kekurangan pada alat manometer karena menggunakan alat yang sederhana, sehingga ketelitiannya tidak mencapai 100%, tetapi hanya mendekati. Dalam proses pengoperasiannya memerlukan pengaturan posisi yang tepat dan hanya cocok untuk fluida tertentu. Saran dari percobaan kali ini yaitu pada saat percobaan dapat mengembangkan volume air dan warna pada air agar terlihat lebih jelas. Kemudian, tekanan yang terdapat pada percobaan dapat dimaksimalkan kembali. Baiklah, sesi pemaparan materi telah usai. Berdasarkan pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa alat percobaan manometer sederhana sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di video kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.